Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda kembali dalam channel saya ini. Pada kesempatan kali ini, firman Tuhan yang saya akan sampaikan berjudul Mati Bersama. Judulnya sangat provokatif, Mati Bersama, saudara. Diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 28. Bagi saudara yang belum mensubscribe channel saya ini, saya tidak jemu-jemu untuk mengingatkan, kalau saudara baru pertama kali, langsung saja subscribe. Subscribe itu gratis, saudara, sehingga ketika saya membuat video tentang firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Dan kalau saudara nanti diberkati, saudara bisa share video ini kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Tidak usah ragu-ragu, karena itu adalah pelayanan finger ministry. Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 28 dikatakan begini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi di situ ada dua. Manusia ditetapkan mati satu kali. Kemudian yang kedua, sesudah itu dihakimi atau diadili. Nah, ini kita mesti paham, saudara. Kalau di bahasa Indonesia masa kini, Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja. Kemudian ayat 28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi ayat 27 dan 28 ini dikontraskan. Ya. Kalau ayat 27, ya, itu dikatakan ditetapkan mati satu kali, kemudian dihakimi atau diadili. Justru ayat 28, ya, Yesus satu kali mengorbankan dirinya. Ya, untuk apa? Menanggung dosa banyak orang. Nah, sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya apa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, saya berharap saudara dan saya itu sudah percaya Yesus dan menantikan dia. Artinya mengharapkan dia. Artinya apa? Mengikuti dia. Artinya apa? Mengandalkan dia. Artinya apa? Yesus itu segala-galanya yang kita nantikan. Dan kita mau mengikuti dia, apapun yang terjadi. Saudara, sebenarnya setiap orang yang lahir itu sudah divonis hukuman mati. Alkitab mengatakan manusia ditetapkan umurnya maksimal 120 tahun. Memang ada yang lebih dari itu, saudara, ya, saat ini. Kalau Mazmur yang ditulis oleh Musa itu 70 atau 80 tahun. Itu pada umumnya manusia hidup saat itu. Nah, apa penyebab manusia mati? Ya, secara forensik ada 4 yang menyebabkan manusia itu bisa mati. Yang pertama natural. Natural ini alamiah. Artinya, ya memang umumnya secara alamiah manusia itu mati karena tua, ya, sakit-sakitan, kemudian mati, saudara. Ya, tua, walaupun nggak sakit-sakitan, lama-lama melemah. Ya, organ tubuhnya kayak ada batas maksimalnya. Ya. Jadi mati. Kalau pepatah Cina mengatakan senku lau pingse. Senku lau pingse. Manusia lahir, susah, tua, sakit-sakitan, dan mati, saudara. Itu. Yang kedua, accident. Ya, accident, kecelakaan. Bisa kecelakaan pesawat, kecelakaan di udara, kecelakaan di darat, atau ketika berenang, ya, mengalami kecelakaan, ya, atau apapun namanya kecelakaan, accident. Ya. Yang berikutnya, suicide. Suicide ini bunuh diri, saudara. Ya, saya berharap orang Kristen jangan ada yang bunuh diri. Ya. Itu penyebab kematian. Ya. Kemudian yang ketiga, homicide. Ya, homicide itu pembunuhan, akibat pembunuhan. Orang juga bisa mati. Saudara, apapun yang menyebabkan seseorang mati, sebenarnya itu bukan penyebab utama, bukan kausa prima yang menyebabkan manusia mati. Alkitab mengatakan kausa prima atau penyebab utama manusia mati itu dicatat di Kejadian 2 ayat mulai ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan. Ini kausa prima, kenapa manusia harus mengalami kematian. Ayat 16 Kejadian 2, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini perintah kepada manusia pertama yang diciptakan, yaitu Adam. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, perhatikan saudara, janganlah kau makan buahnya. Kenapa? Nah, di sini dikatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi, kausa prima, penyebab utama manusia mengalami kematian karena dia melanggar perintah Allah. Karena mereka tidak taat, ya, perintah Tuhan. Sehingga mereka mengalami kematian. Karena manusia didesain itu sebagai makhluk kekal, makhluk abadi. Karena roh yang ditempatkan manusia, ketika manusia diciptakan Kejadian 2 ayat 7, jadi bentuk dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas hidup. Nafas hidup itu kekal, saudara. Itu berasal dari Allah. Tapi karena manusia melanggar, ya, berdosa, maka manusia akan mengalami kematian. Hal ini dikonfirmasi oleh Rasul Paulus, ya, oleh ilham Roh Kudus. Rasul Paulus menulis begini di Roma 6 ayat 23, bahasa Indonesia masa kini. Ya, dikatakan begini, sebab kematian adalah upah dari dosa. Jadi jelas, ya, kematian adalah upah atau akibat dari dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita
adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Jadi jelas, kausa prima manusia harus mengalami kematian adalah karena dosa. Terjemahan baru ayat 23 Roma 6 ini dikatakan begini, sebab upah dosa adalah maut. Maut itu kematian. Kematian ya secara fisik. Kemudian juga ada kematian yang kedua, yaitu kematian kekal, ya, hukuman. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini menarik saudara sekalian. Di saat yang sama ketika dinyatakan bahwa manusia akan mengalami kematian, di saat itu juga dinyatakan anugerah Allah bahwa kalau kita mau hidup kekal, kembali hidup kekal, itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25 ini sangat jelas dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi yang membuat kita bisa keluar dari hukum dosa, kematian kekal ini adalah penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ini harga mati ini sangat jelas saudara sekalian. Ayat 25, Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi memang konsekuensi dosa itu kematian. Tetapi Allah menentukan jalan, ya, cara untuk manusia bisa hidup kembali atau hidup kekal. Yaitu apa? Yesus. Hanya melalui Yesus, hanya melalui penebusan Yesus. Karena Yesus telah ditentukan Allah Bapa menjadi jalan pendamaian karena iman. Makanya pastikan saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kenapa? Supaya kita bisa hidup kekal. Dan kematian kita tidak bisa hindari. Secara jasmani manusia akan mengalami kematian 70 atau 80 itu batas, ataupun kalau kuat bisa 120. Tidak bisa lebih lagi daripada itu. Nah, untuk itu kita harus memberi diri kita diselamatkan, saudara, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 40, ini khotbah Petrus di hari Pentakosta, salah satu kalimatnya sangat luar biasa. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam, perhatikan, ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Jadi saudara sekalian, kalau saudara mau hidup kekal diselamatkan, saudara harus memberi diri diselamatkan. Caranya gimana? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan mati sebelum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kematianmu itu menjadi kematian yang mengerikan. Ingat, masuk neraka itu bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi selama-lamanya kekal. Kita kalau gagal masuk perguruan tinggi negeri, kita bisa masuk perguruan tinggi swasta. Kita gagal masuk di suatu perusahaan, kita bisa coba di perusahaan yang lain. Tapi kalau kita gagal masuk surga, melainkan kita masuk neraka, tidak bisa kembali lagi saudara sekalian. Baru-baru ini ada 4 orang dalam satu rumah itu mati bersama. Ya, maka judul renungan kita ini mati bersama. Sebenarnya kita juga nanti akan mengalami mati. Ya. Mungkin tidak secara bersamaan waktunya, tapi semua sama-sama mati, saudara. Ya. Dan menurut penelitian, menurut penyelidikan polisi, mereka mati karena kelaparan. Ya. Karena tidak ada asupan dalam tubuhnya. Ya, tubuhnya ditemuin perutnya itu tidak ada makanan sama sekali, bahkan ototnya mulai mengkerut. Ya. Dan mereka mati dalam keadaan kelaparan. Ya. Tidak tahu apakah mereka bunuh diri atau karena ada pihak lain. Ya. Itu menjadi misteri saudara sekalian. Tetapi yang pasti saudara sekalian, pastikan kita itu percaya Yesus. Karena Yesus pernah berkata begini dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kemudian ayat 26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Jadi kalau kita hidup percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Meskipun secara fisik mati, tidak akan mengalami kematian kekal. Kemudian dikatakan, percayakah engkau akan hal ini? Saya berharap saudara percaya akan hal ini. Percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Karena Petrus juga pernah mengkonfirmasi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas saudara sekalian, itu Kisah 4 ayat 12. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan Yesus berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita mau sampai kepada Bapa, hidup kekal di rumah Bapa, itu harus jalannya melalui Yesus Kristus. Hanya orang mengikuti Yesus yang percaya kepadanya, yang hidup berkenan kepadanya, yang mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, sehingga hidupnya makin serupa dengan Kristus. Itu orang yang akan berkenan kepada Bapa di surga, sebagaimana Yesus, putra tunggalnya itu berkenan kepada Bapaknya. Sehingga ketika Yesus dibaptis, ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, Matius 3 ayat 17. Kemudian di kesempatan lain ketika Yesus dimuliakan, di mana ada Musa, ada Elia, di situ ada 3 pribadi yang sangat mulia, di mana Petrus, Yohanes, Yakobus itu melihat. Dan ada suara yang mereka dengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemudian dilanjutkan, dengarkanlah dia. Artinya kita harus mendengarkan Yesus. Hanya ketika kita taat kepada perintah kehendak,
yang Tuhan inginkan, ya kita akan mengalami hidup kekal. Untuk itu saudara sekalian, mari kita mempersiapkan diri untuk hidup kekekalan kita dengan hidup makin serupa dengan Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia.